Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arik Mustafa. Saya dari kelas PAID, Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin membuat tugas ulangan akhir semester, yaitu mata kuliah dari Al-Quran Hadis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 1 hingga kelompok terakhir, yaitu kelompok 13. Pembahasan pertama tentang surah Al-Fatihah, Al-Falaq, dan surah Al-Kafirun. Sebelum itu, saya akan membacakan ketiga surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya Engkau kami menyembah dan hanya Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka orang-orang yang sesat. Selanjutnya surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Selanjutnya surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya sudah telah membacakan dan artinya dari surah Al-Fatihah, Al-Falaq, dan surah Al-Kafirun. Dari asbabun nuzul itu ada sebab turunnya surah Al-Fatihah, yaitu menjadi bukti bahwa surah ini diturunkan di Mekah. Maka menurut ulama Al-Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul dan As-Salah bin surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah dalam suatu pembendaharaan di bawah arsy. Lalu lantas asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah ini yaitu oleh Al-Hafiz Abu Syaibah dalam kitab Mushannaf, Al-Imam Abu Naim dan Al-Hafiz Baihaqi dalam kitab Dalalun Nubuwah, serta As-Sa'labi dan Al-Imam Al-Wahidi dari hadis Amr bin Syura'il. Maka menurut keterangan kitab-kitab tersebut, asbabun nuzulnya berkaitan dengan momen Rasulullah SAW di Gua Hira. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul surah Al-Kafirun, yaitu tentang ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Muhammad, marilah kita menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Maka dari analisa yang kami dapatkan bahwasanya surah Al-Fatihah, Al-Falaq, serta surah Al-Kafirun ini yaitu mempertegas untuk menjelaskan tentang semua ciptaan Allah,
pertolongan Allah, keajaiban serta penegasan bahwasanya Allah yang akan membawa umatnya ke jalan yang benar sesuai dengan syariat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis isi kandungan serta pemahaman Al-Quran surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Dari analisa yang saya dapat, bahwasanya dari surah Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Fil, serta Al-Ma'un dan At-Tin ini yaitu mempertegas untuk menjelaskan tentang semua ciptaan Allah, pertolongan Allah, keajaiban serta penegasan agama Allah yang akan membawa umatnya ke jalan yang benar sesuai dengan syariat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai kekuatan dan kekuasaan terhadap dunia, dan Allah juga dan sumpahnya sangat dahsyat, serta Allah mampu membolak-balikkan rencana sang makhluk, serta Allah telah menciptakan makhluknya dengan sebagus-bagusnya. Maka selanjutnya yaitu tentang analisis isi kandungan serta pemahaman Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8, dan An-Nisa ayat 146. Dari surah tersebut, dari Al-Mujadalah, Ar-Rahman, An-Nisa, dan ayat 8 ayat 146 itu mendapat penjelasan bahwasanya surah Al-Mujadalah mengajarkan kepada kita dalam menuntut ilmu ada adab dan akhlak yang perlu diperhatikan. Berlaku baik antara sesama pencari ilmu dan patuhlah kepada kita guru yang memberikan ilmu. Yang kedua, kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 memiliki makna yaitu bangsa jin dan manusia adalah makhluk yang lemah, yang segala kekuasaannya itu berada di tangan Allah. Dan namun Allah memberikan raungan kepada manusia untuk berfikir. Maka sebagai seorang manusia sudah sepatutnya kita untuk mengembangkan ilmunya, dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan ada perhitungannya. Surah An-Nisa ayat ke-8 mengajarkan kepada kita untuk baik dan menumbuhkan sikap peduli antar sesama, seperti kepada keluarga, teman, bahkan para anak yatim dan fakir miskin sekalipun. Yang keempat, surah An-Nisa ayat 146 mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Seburuk apapun tingkah laku kita, jangan pernah merasa bahwa tidak ada pintu maaf bagi Allah. Jika kita melakukan kesalahan, maka segeralah untuk bertaubat sungguh-sungguh serta tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya yaitu tentang analisis isi dan kandungan serta pemahaman Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Ali Imran ayat 134, Al-Anfal ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat 13. Maka berdasarkan pembahasan mengenai isi dan kandungan itu, bahwasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 153 bahwa sabar dan syukur merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan, seperti halnya seorang guru dan seorang murid. Yang ketiga yaitu surah Al-Imran ayat 134 yang menjelaskan tentang sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini disebutkan 4 sikap yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, yaitu suka berinfak, mampu menahan amarah, memaafkan orang lain, dan berbuat baik. Yang ketiga, pemahaman Quran surah Al-Anfal ayat 27 bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mengkhianati amanah dari Allah, Rasulullah, dan orang yang sudah memberikan kita amanah. Yang keempat, pemahaman Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang beristiqomah dalam keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya analisis isi kandungan serta pemahaman Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, An-Nahl ayat 114, dan Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Maka dari penjelasan di atas ini yaitu menarik kesimpulan bahwasanya surah Al-Furqan yaitu ayat 63 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bagi kita untuk berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Terdapat nilai-nilai pendidikan karakter di dalam ayat ini. Yang kedua yaitu surah Al-Isra ayat 27 yang menjelaskan tentang konsep mubazir dalam Al-Quran. Mubazir berarti membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak sepatutnya dibelanjakan, yang kemudian membuat harta itu terbuang dengan sia-sia. Maka Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap sederhana dan merasa cukup agar terhindar dari perilaku mubazir. Surah An-Nahl ayat 114
mengajarkan kita untuk memakan makanan dan minum minuman yang halal dan juga baik, dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal baik. Allah memerintahkan hambanya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada hambanya. Surah Al-Maidah ayat 90-91 yaitu mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya agar menjadi orang yang beruntung dengan cara menjauhi minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah. Karena hal itu merupakan sebuah perbuatan yang keji dan juga perbuatan setan yang sangat mengandung kemudaratan atau kerugian bagi orang-orang yang melakukannya. Selanjutnya yaitu tentang analisis isi kandungan serta pemahaman Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 39 dan surah At-Taubah ayat 105. Dari pembahasan ini, dari surah Az-Zumar, kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kemampuan, semua jenis ibadah yang mempedulikan yang dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hendaklah bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing sehingga hasilnya nantinya akan maksimal. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang untuk beriman untuk beramal dan bekerja serta dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riak dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Selanjutnya yaitu selanjutnya analisis isi kandungan serta pemahaman Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 32 dan surah Yunus 40-41. Surah Al-Maidah ayat 32 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bagi kita untuk membunuh manusia lain. Saya ulangi. Surah Al-Maidah ayat 32 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bahwasanya kita itu tidak boleh membunuh manusia lain. Apabila manusia tersebut tidak membunuh dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi, jika hal ini terjadi, maka seakan-akan ia membunuh seluruh manusia di muka bumi dan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Secara tafsir, ayat 41 dan 42 surah Yunus menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang memilih untuk menolak kebenaran dan memperolok-olokkan para rasul akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Selanjutnya, yaitu analisis isi kandungan serta pemahaman Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan Al-Maidah ayat 48. Maka dari ayat kedua tersebut kita dapat mengambil bahwasanya ketaatan kepada Allah, pematuhan terhadap ajaran agama, dan penolakan terhadap penyembahan kepada selain Allah adalah prinsip-prinsip penting yang terdapat dalam Al-Quran. Setiap umat, tidak hanya kaum Bani Israel pada masa itu, diingatkan tentang pentingnya menjalankan ajaran agama dengan penuh ketaatan dan kesadaran akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghormati perjanjian yang telah kita buat dengan Allah dan menjauhkan diri dari penyembahan terhadap objek atau makhluk lain. Pesan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kesucian dan keutuhan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.